السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وبعد، sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmatnya yang begitu banyak hadir di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan tentang pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan aqsamul mad, macam-macam daripada mad, dan kita murajaah lagi bahwasanya aqsamul mad, macam-macam dari mad itu ada dua. Yang pertama adalah maddut tabi'i, dan yang kedua adalah mad far'i. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu ahkam al-mad. Ahkamu al-mad, hukum-hukum daripada mad. Mad di sini yang dimaksud adalah mad far'i. Artinya adalah hukum-hukum daripada mad far'i. Ada berapa hukum dari mad far'i akan kita ketahui pada penjelasan dari bab ini. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan di dalam manzumahnya, qala al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala, ahkamul mad lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Baik, kita artikan perkata dahulu, lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Bahwasanya bagi mad far'i mempunyai tiga hukum yang pasti. Tiga hukum yang pasti. Apa saja tiga hukum tersebut? Wahya al-wujubu wal jawazu wal luzum. Yang pertama adalah al-wujub, yaitu wajib. Yang kedua, al-jawazu, yaitu jaiz. Kemudian yang ketiga, al-luzumu, yaitu adalah lazim. Jadi, hukum daripada mad far'i ada tiga. Yang pertama wajib, dan yang kedua adalah jaiz, dan yang ketiga adalah lazim. Sebelum kita melanjutkan pada bait selanjutnya, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan wajib, apa yang dimaksud dengan lazim, dan apa yang dimaksud dengan jaiz. Taib, sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan ketika kita membahas daripada wajib, jaiz dan juga lazim ini, kita harus memperhatikan dua poin, karena masing-masing memiliki dua poin. Taib, dikatakan wajib dikarenakan para qurra bersepakat bahwasanya dia panjangnya lebih dari dua harakat. Para qurra bersepakat bahwasanya dia dipanjangkan lebih dari dua harakat. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, akan tetapi ini yang kedua, para qurra berbeda pada ukurannya setelah dari dua harakat. Berbeda ukurannya setelah dari dua harakat. Jadi dikatakan wajib dikarenakan para qurra bersepakat. Dikarenakan para qurra bersepakat dia dipanjangkan lebih dari dua harakat dan berbeda pada ukurannya setelah dari dua harakat. Dan disebutkan jaiz dikarenakan para qurra berbeda apakah dia panjangnya dua harakat atau lebih. Ini poin yang pertama. Para qurra berbeda
apakah dia memanjangkannya lebih dari 2 harakat atau lebih. Poin yang pertama. Poin yang keduanya, dan yang lebih memanjangkannya dari 2 harakat pun masih berbeda ukurannya setelah dari 2 harakat tersebut. Kita ulangi, disebutkan jaiz karena para qurra berbeda pendapat antara memanjangkannya dari 2 harakat atau lebih dari 2 harakat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dan qurra yang memanjangkannya lebih dari 2 harakat pun masih berbeda ukurannya setelah dari 2 harakat tersebut. Wajib dan juga jaiz sudah kita terangkan. Kemudian hukum yang ketiga adalah lazim. Disebutkan lazim dikarenakan para qurra bersepakat bahwasanya dia lebih dari 2 harakat. Itu poin yang pertama. Para qurra bersepakat lebih dari 2 harakat dipanjangkannya, dan para qurra pun bersepakat bahwasanya dia dipanjangkannya adalah 6 harakat. Panjangnya adalah 6 harakat. Taib, kita rangkum, dikatakan wajib dikarenakan para qurra bersepakat bahwasanya dia lebih dari 2 harakat dan berbeda pada ukurannya setelah dari 2 harakat tersebut. Kemudian hukum yang kedua, jaiz. Para qurra berbeda antara memanjangkannya 2 harakat atau lebih, dan para qurra yang memanjangkannya lebih dari 2 harakat pun berbeda pada ukurannya setelah dari 2 harakat. Kemudian hukum yang ketiga adalah lazim, dikarenakan para qurra bersepakat bahwasanya dia lebih dari 2 harakat, dan para qurra pun bersepakat bahwasanya panjangnya adalah 6 harakat. Itu adalah hukum-hukum daripada wajib, penjelasan daripada hukum wajib, jaiz, dan juga lazim. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari bait yang pertama yang menjelaskan tentang bahwasanya mad far'i memiliki 3 hukum yang pasti. Yang pertama adalah wajib yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian yang kedua adalah jaiz, dan yang ketiga adalah lazim. Kemudian kita lanjutkan pada bait yang kedua. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan akhiri pada bait yang kedua ini. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Fawajibun, ini hukum yang pertama, dihukumi wajib. In jaa hamzun, jika ada hamzah, ba'da mad, datang setelah huruf mad, fi kilmatin, dalam satu kalimat, wadha bimuttasil, yu'ad, dan ini wadha maksudnya adalah wahadha, itu maksudnya, dan ini disebut yu'ad, disebut dengan muttasil, Taib, hukum yang pertama adalah wajib. Kita murojaah apakah hukum wajib itu? Para qurra bersepakat bahwasanya dia dipanjangkan lebih dari 2 harakat dan berbeda ukurannya setelah dari 2 harakat. Taib, hukum yang pertama adalah wajib. Dihukumi wajib apabila setelah huruf mad ada hamzah di dalam satu kalimat. Disebut muttasil oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dikarenakan bersambung dengan sebabnya. Apa sebabnya itu? Yaitu adalah hamzah di dalam satu kata. Jadi jika ada huruf mad setelahnya hamzah di dalam satu kalimat, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Tapi pengertiannya adalah jika ada mad setelahnya huruf hamzah di dalam satu kalimat, maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Dan inilah satu-satunya mad yang dikategorikan, dihukumi dengan wajib, yaitu mad wajib muttasil. Namanya adalah mad wajib muttasil. Contohnya
wassama'i dzati, wassama'i dzati. Kemudian contoh yang lainnya, si'at wujuhu, si'at wujuhu. Ukurannya di dalam riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, ukurannya adalah 4 atau 5 harakat. Ukurannya adalah 4 atau 5 harakat. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan dari ahkamul mad pada kesempatan atau pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.